Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, nomor UKG 2015-01-74-5659. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran mungkin PPG dalam jabatan 2023 LPTK Industri Palembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik. Saya lihat dari tempat duduknya semuanya hadir ya sekolah. Siapa yang hadir? Ada semua, Pak. Semua. Ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir, semuanya sehat. Kita harus berterima kasih karena Allah, karena kita bisa hadir, masih diberi kesehatan, semuanya bisa hadir mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, anak-anak sekalian, kita harus senantiasa mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran. Silakan Bapak pimpin doa. Doa mulai. Bukan rasa nasionalisme dan dalam air silakan kita menyanyikan lagu Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih menyanyikan lagu nasional. Jadi tujuan menyanyikan lagu adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ya, atau kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Jadi setiap pertemuan kita, di awal pertemuan kita menyanyikan lagu nasional. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau kecintaan pada tanah air. Ya, baiklah anak-anak, untuk materi hari ini, sebelum kita mengetahui materi lebih jauh, kita tahu dulu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah
Yang di depan, yang pertama, kompetensi dasarnya mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Jadi kita harus mendukung bentuk-bentuk kerjasama di dalam bidang kehidupan di masyarakat. Bisa di masyarakat lingkungan keluarga, bisa jadi lingkungan sekolah, ya, lingkungan masyarakat, kerjasama di dalam negara, kenegaraan. Kemudian nanti 3.5-nya menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Maksudnya nanti kita mengetahui, bisa membedakan bentuk-bentuk kerjasama itu. Ya, seperti apa kerjasama itu sendiri di dalam kehidupan masyarakat, baik secara lingkungan kecil atau lingkungan luas di masyarakat. Bentuk-bentuknya bagaimana, contoh-contohnya bisa kalian pahami nanti. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian kita harus tahu juga tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran yang diharapkan serta didik itu, pertama, memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Jadi harus memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Menganalisis berarti bisa mengetahui bentuk-bentuk kerjasama itu, memahami lebih dalam ya tentang kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu nanti kalian harus tahu. Kemudian tujuan belajarnya ini yang kemudian kita harus juga tahu materi yang kita pelajari hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita mengetahui nanti latar belakang apa arti penting kerjasama. Jadi ini menjadi suatu pemikiran bagi kita. Apa arti penting kerjasama itu? Mengapa kerjasama itu penting di dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi kita harus tahu nanti mengapa kerjasama ini perlu kita pelajari. Apa arti pentingnya? Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan mempelajari pengertian kerjasama. Jadi apa pengertian dari kerjasama itu? Sehingga kita tahu bentuk-bentuk kerjasama. Kalau kita sudah memahami dari arti kerjasama itu sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama dan contoh-contoh kerjasama. Contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat yang akan kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya akan kita pelajari apa? Apa manfaatnya dari kerjasama itu bagi kehidupan manusia? Manfaat dari kerjasama bagi kehidupan manusia. Kenapa kerjasama itu memberi manfaat atau tidak pada kehidupan manusia? Akan kita ketahui nanti, ya. Kemudian nanti kalian akan belajar menggunakan metode project based learning. Apa itu project based learning? Suatu pembelajaran yang mengerjakan suatu proyek. Nanti kalian akan dibentuk beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Akan saya bagi kelompoknya. Kemudian kalian akan mengerjakan suatu proyek berupa clipping. Jadi kalian mengumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari koran, dari majalah, atau sumber lain yang menyangkut dengan kerjasama. Jadi kalian kerjakan per kelompok ini proyeknya. Setelah itu nanti kalian akan menyajikan, artinya menyajikan hasil karya kalian itu. Dan minggu yang lalu sudah saya beritahu bahwa hari ini kita akan mengerjakan suatu proyek. Jadi bahan-bahannya sudah kalian bawa.
Jadi hari ini tinggal kalian itu menyelesaikan proyeknya. Jadi proyeknya nanti harus dibuat serapi, sebagus mungkin. Jadi kelompok yang paling bagus nanti akan mendapat nilai yang bagus, ya. Nah, untuk lebih memahami materi pembelajaran ini, nanti kalian akan saya ajak menonton dan menyimak video, ya, video pembelajaran. Oke, akan saya putarkan video pembelajarannya. Memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Mengapa kita harus bekerja sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video ini sampai selesai. Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa diciptakan sebagai makhluk monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah diucapkan dan dilakukan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, lingkungan pergaulan seorang siswa meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pergaulan sehari-hari, tidak selamanya berjalan mulus dan baik. Ada kemungkinan terjadi pelanggaran, kekeliruan, atau kesalahpahaman antar sesama. Ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka ia harus secepatnya meminta maaf dan memperbaikinya, dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan kata lain, segera meminta maaf berarti ia telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Contoh lain, pada saat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkannya, yaitu dengan menerima sanksi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggarannya, baik berupa denda, hukuman pidana, atau sanksi yang lainnya. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hukum tidak bisa dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Contoh lainnya, ketika seorang siswa tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, sedangkan di sekolah sedang ada ulangan atau tes, maka siswa tersebut ulangannya tidak bisa digantikan oleh orang tua, saudaranya, atau temannya. Dia harus ulangan sendiri dengan cara susulan. Tanpa melakukan ulangan sendiri, siswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai. Demikian pula ketika seseorang ingkar janji, ucapannya menyakiti orang lain, tidak menghormati orang lain, maka orang tersebut harus minta maaf sendiri kepada yang disakitinya. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia akan selalu hidup bersama dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sangat bergantung kepada orang lain. Karena itulah disebut sebagai makhluk sosial. Lihatlah baju yang kalian pakai. Coba hitung, berapa orang yang terlibat dalam perbuatannya sampai baju itu kalian kenakan. Mulai dari si petani yang menanam kapas, memintal benang, penjahitnya, sampai jadi baju melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Baru satu jenis kebutuhan pakaian saja sudah banyak melibatkan orang lain. Kemudian makanan, mulai dari petani menanam padi di sawah, pupuknya, pengairannya, sampai jadi nasi. Berapa banyak orang yang terlibat? Ini semua membuktikan bahwa tidak mungkin manusia hidup tanpa orang lain. Manusia baru mempunyai arti ketika dia hidup dan bekerja sama dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Untuk apa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Ada pepatah yang menyebutkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lalu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa kalian masih ingat arti kedua pepatah tersebut? Ya, manusia harus bekerja sama dengan orang lain agar hidupnya mempunyai arti. Yang dimaksud kerjasama adalah melakukan aktivitas bersama orang lain sehingga pekerjaan,
Beban, masalah dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan ringan. Atau dengan kata lain, kerjasama adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan yang dihadapi cepat selesai. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik ketika pelaku kerjasama memiliki rasa saling menghormati, rasa saling percaya, dan tidak membeda-bedakan status, golongan, pangkat, agama, dan lain sebagainya. Lalu apa saja landasan kerjasama dalam berbagai bidang? Yang pertama ada landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu pembukaan UUD 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Lalu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama pasal 11 dan pasal 13. Dan yang ketiga ada landasan operasional, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Yang pertama, contoh kerjasama dalam bidang pendidikan, misalnya dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran pelajar, pertukaran guru atau dosen dengan negara lain. Kemudian contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain bisa berupa kegiatan ekspor dan impor. Lalu contoh kerjasama dalam bidang kesehatan, misalnya bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain, misalnya dalam hal pengawasan obat dan produk kosmetik dan lain sebagainya. Contoh kerjasama dalam bidang hukum, misalnya untuk meningkatkan ketaatan dalam berlalu lintas, Dinas Pendidikan mengadakan kerjasama dengan lembaga kepolisian sehingga muatan berlalu lintas dapat masuk dalam kurikulum sekolah. Apa saja sih manfaat kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat? Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Yang kedua, mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, memiliki rasa empati dengan sesama, dapat mengendalikan sikap ego, memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan, memiliki rasa toleransi, dan saling berbagi. Selain dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama juga akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan beragama. Antara lain dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk kerjasama antar umat beragama diantaranya, yang pertama adanya dialog antar pemimpin agama, antar pemeluk agama, dan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Kerjasama Indonesia dengan negara lain dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati, serta tidak memaksakan kehendak antara negara satu dengan negara lain. Kerjasama Indonesia dengan negara lain meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagi negara Indonesia, manfaat kerjasama dengan negara lain antara lain, kita dapat belajar dari keberhasilan negara lain yang lebih maju dari kita, dan dapat saling melengkapi segala kebutuhan yang dipandang kurang memadai. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Nah, demikian tadi sudah kita saksikan video pembelajarannya. Ya, sudah jelas tadi kita tonton secara bersama-sama, kita sudah tahu bentuk kerjasama, pengertian kerjasama itu sendiri, ya. Kemudian apa manfaat dari kerjasama itu, kita sudah saksikan dari video bentuk-bentuk kerjasama atau contoh-contoh kerjasama di dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan secara bernegara atau berbangsa, sudah kita saksikan di video tadi.
Nanti kalian akan mempelajari lebih dalam materinya nanti untuk membuat suatu proyek nantinya. Nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Dalam mengerjakan proyeknya nanti kalian bisa mencari berbagai sumber ya, dari koran, dari majalah. Nanti akan ditempelkan berupa clipping, bentuk clipping nanti. Silakan kalian cari berita yang berhubungan dengan kerjasama yang seperti sudah kalian lihat di video tadi. Kira-kira kalau artikel atau beritanya itu masuk di dalam bentuk kerjasama, bisa kalian ambil ya, sebagai proyek kalian dalam kelompok. Kerjakanlah secara tapi bagus ya. Nanti kelompok yang paling bagus kan mendapat nilai yang bagus juga. Ya. Bahan-bahan dan alatnya sudah kalian persiapkan karena sudah saya beritahu dari minggu kemarin. Hari ini kalian akan menyelesaikan proyeknya. Setelah proyek nanti diselesaikan, per kelompok akan menyajikan hasil, mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Untuk nanti dikumpulkan, pada akhirnya nanti dikumpulkan akan saya beri nilai. Selama proses pengerjaan di kelompok juga akan saya nilai soalnya ya. Jadi kerjalah dengan baik ya. Kerjasama saling dibutuhkan dalam mengerjakan proyek ini. Karena hasilnya nanti bagus. Ada kesulitan nanti kalian bisa tanyakan kepada saya di sini. Kalau perlu bantuan atau bimbingan, bisa bertanya dengan teman. Kalau teman yang tidak bisa, ya tanyakan dengan saya. Kemudian nanti akan kita jadikan suatu bahan perbandingan dari kelompok masing-masing setelah proyeknya selesai dikerjakan. Bentukan kelompok 1 M. Iksan Rizky Ramadan, kemudian 2 Zaki Arif Haider, 3 Ayuli Herlino, dan 4 Rido Andri Saputra. Di kelompok 2 Hadir Dwi Putri, Rika Karyati, kemudian Menjani, 4 Septi Olimpia. Kelompok 3 Nabila, Ayu, Ilham, dan Arif. Kelompok 4 Alvino, Keser Alvino, dan Erik Christopher. Silakan nama-nama kelompok tadi kalian membentuk kelompok. Jadi 4 orang. Kelompok 1 silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan sampai kelompok 4. Silakan mejanya disatukan seperti berhadapan.
Baiklah anak-anak, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Sudah, nanti hasil pekerjaan kalian dipresentasikan per kelompok. Baiklah teman-teman, ini hasil dari kelompok 1 yang mengenai Festival Budaya Ayik Malam. Diambil dari Koran Rakyat Bengkulu, menunjukkan kerjasama di bidang sosial budaya. Sekian, terima kasih. Kelompok 2 silakan presentasikan. Pada teman-teman, ini hasil dari kelompok 2, yaitu Polres muku-muku bagikan sembako untuk warga kurang mampu. Diambil dari Koran Muara Bengkulu, menunjukkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Nah, berikutnya kelompok 3 silakan. Baiklah, inilah hasil dari kerja kelompok dari kelompok 3 yang membahas tentang bantuan menyentuh masyarakat warga Kampung Bogor, dukung Agus Ri. Diambil dari Koran Rakyat Bengkulu. Sekian, terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Baiklah teman-teman, kita hasil dari kelompok 4 yang mengenai aset TSK dana bansos disita kerugian capai 1,1 miliar rupiah. Diambil dari Koran Rakyat Bengkulu Selatan. Sekian, terima kasih. Semua ya, keempat kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil karyanya atau produknya. Jadi semuanya sudah bagus. Kelompok 1 sudah menyelesaikan pekerjaannya dan sudah menyajikan hasil karyanya. Kelompok 2 demikian juga. Kelompok 3, kelompok 4 ya, semuanya hasilnya saya rasa bagus ya, saya nilai bagus. Kemudian dari proses kerjasamanya juga sudah terlihat bagus. Jadi itu pembelajaran kalian bisa kalian baca artikel atau hasil karya kalian tadi ya, sebagai bahan pemahaman kalian mendalami materi kerjasama di dalam bidang kehidupan. Masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, kalian bisa tahu arti dari kerjasama. Kemudian kalian sudah tahu, sudah paham bentuk-bentuk kerjasama itu sendiri ya, di dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara. Saya harap bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat dari kerjasama itu sendiri? Karena kalian sudah tahu arti dari kerjasama. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kalian rasakan dari bekerja sama. Ya. Dengan contoh di dalam lingkungan masyarakat bergotong royong. Karena bergotong royong sangat diperlukan untuk meringankan pekerjaan. Ya. Karena dalam hati kalian itu untuk bisa bekerja sama satu dengan lain. Nanti akan bisa kalian terapkan di dalam lingkungan keluarga. Ya. Yang paling dekat dengan lingkungan keluarga dulu bisa kalian terapkan. Kemudian nanti di lingkungan sekolah, kalau kalian sudah terbiasa bekerja sama, segala pekerjaan akan menjadi ringan. Kemudian bisa kalian terapkan di dalam lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan tetangga, di lingkungan masyarakat kecil, di lingkungan masyarakat kalian. Biasakanlah hidup bekerja sama, jangan hidup perorangan atau pribadi, tinggalkanlah sifat-sifat yang tidak baik. Karena manfaat dari kerjasama itu sangat baik ya, bagi kehidupan kita. Ya anak-anak sekalian, bisa pahami ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, apa yang sudah kalian dapat tadi yaitu pengertian dari kerjasama, bentuk kerjasama, apa manfaatnya dari kerjasama itu sendiri. Nanti kalian bisa mempergunakan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian
mempersiapkan materi berikutnya. Jangan lupa nanti kalian baca buku pegangan, ya, buku yang sudah diberikan, supaya pembelajaran kita akan baik nantinya, mendapatkan hasil yang baik. Pembelajaran hari ini sudah dapat kalian simpulkan, sudah dapat kalian manfaatkan nanti, ya. Kerjasama itu sangat penting, ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akhiri. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak semua? Sangat menyenangkan. Nanti kalian pelajari materi berikutnya di rumah. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan kita baca doa dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Demikian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menuntut membacakan lafaz Alhamdulillah.